Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Rasi. Saat ini saya berada di posko komando siaga darurat bencana hidrometeorologi. Ya, kita pengen mengetahui bahwa di Kabupaten Magetan ini ternyata ada 5 korban meninggal dunia karena tersengat oleh yang namanya tawon Vespa gitu. Nah, kita pengen tahu seperti apa sih penanganan dan juga seperti apa masyarakat menanggapinya kalau ketemu dengan yang namanya tawon Vespa gitu. Karena korbannya ya satu aja kalau saya pikir cukup banyak gitu. Nah, ini kita sudah tercatat 5 yang saya konfirmasi tadi dengan teman-teman yang ada di BPBD Kabupaten Magetan. Kita bersama Mas Eka Wahyudi selaku Kasih Darlok. Selamat siang Mas Eka. Ya, selamat siang Mas Badalnya. Sehat Mas Eka ya? Alhamdulillah. Pernah disengat tawon nggak Mas? Oh, pernah. Dulu juga pernah disengat tawon seperti itu. Punya pengalaman gitu ya? Ya, pengalaman juga. Dan juga petugas yang sering menangani terkait tawon Vespa ada Mas Nanang. Saya nyebutnya Mas Nanang gitu ya. Sehat Mas Nanang ya? Sehat Mas. Sempat disengat juga ya? Ya, sering. Tapi masih sehat dua-duanya gitu ya. Saya ke Mas Nanang dulu dong. Mas Nanang, ini sebetulnya seberapa sering masyarakat mungkin melaporkan gitu ya, menemukan sarang tawon Vespa gitu? Kalau untuk melaporkan itu sering sebenarnya Mas. Iya. Karena hampir mayoritas itu kan di Magetan itu kan masih banyak hutan-hutan rakyat. Kebunnya juga rumah dekat-dekat kebun. Seperti itu. Jadi kalau laporan mengenai tahun sebenarnya banyak sekali. Soalnya tercatat itu pernah tahun 2022 itu penanganan dalam 1 tahun itu hampir 100 berapa gitu. 2022 ya? Ya, catatan itu. Oh gitu ya. Kayaknya pasca Covid dia berkembang biak cepat atau gimana sih? Itu Pasca Covid itu ya bagaimana ya, masyarakat itu kadang laporannya sampai tertunda penanganannya seperti itu. Gitu ya. Ya, sering. Tapi kalau tahun ini Mas, tahun 2024 ya? Per tahun ada rekamnya berapa? Kalau 2024 ini sebenarnya sudah berkurang Mas, banyak. Karena sudah banyak dibasmi ya? Ya, kemungkinan itu juga bisa. Kemungkinan mungkin masyarakat kan sudah mengetahui dari tahun-tahun sebelumnya itu. Jadi bisa dilakukan penanganan secara mandiri. Banyak kan gitu. Mas, tapi seberapa bahaya sebetulnya tawon Vespa ini untuk masyarakat gitu ya? Sebenarnya ya, kalau tawon Vespa sebenarnya sangat bahaya Mas. Masalahnya itu kan tawon itu koloninya banyak. Bukan seperti tawon yang di rumah itu kecil-kecil itu biasa itu. Koloninya banyak. Dia dari sisi ukuran memang lebih besar ya kalau saya lihat itu. Bisa sejempol itu Mas? bisa Sejempol segini loh ya. Kalau untuk tawon itu sebenarnya ukurannya ya sekitar 30 mili Mas, ya sekitar 3 sentian lah. 3 senti itu untuk yang jantan. Kalau untuk yang pekerja sekitar 2 senti ya. 2 sentian ya. 2 sentian. 20 mili 2 senti. Tawon Vespa sendiri itu sebenarnya kalau yang di daerah Magetan itu ada 2 jenis juga. Itu ada Vespa Afinis. Itu ciri khasnya itu di punggungnya itu warna oranye itu Mas. Oh iya. Kalau yang melingkar di punggung di tengah pokoknya. Kalau yang satunya itu Vespa Analis. Yang Analis itu di ujung warna oranye. Oh gitu. Itu tahunnya lebih besar dari Afinis, cuman kalau di Magetan itu ya nggak terlalu banyak sebenarnya, jarang. Cuman untuk ukuran tahunnya itu lebih besar. Lebih besar gitu. Untuk bahayanya sama sih. Oh, bahayanya sama. Cuman untuk rumah atau bentuk rumah itu biasanya kalau untuk yang Afinis itu lebih besar. Rumahnya lebih besar. Kalau yang Analis itu dia cenderung tetap, tapi ya masih tetap itu kan besarnya sebola itu kan sudah besar Mas. Dan bentuknya itu pasti presisi bulatnya itu. Oh, gitu beda sama yang Afinis. Kalau Afinis itu terserah lah bentuknya itu mengikuti tempat dia bersarang. Oh, bulatnya bulat sempurna gitu ya, kayak bola bener gitu ya. Analis itu. Oh, ya cuman gede gitu ya. Sama corak warnanya itu lebih gelap. Kalau yang Afinis itu cerah, lebih cerah. Itu sama-sama bahayanya itu. Koloninya juga banyak. Iya. Kan semakin besar sarang artinya semakin banyak juga jumlahnya gitu ya. Itu berbahayanya di situ. Tapi artinya gini Mas, dua-duanya ini beracun atau gimana itu? Ya kalau beracunnya beracun, sama-sama beracun Mas. Sebetulnya kalau cuma satu yang nyengat mungkin untuk keselamatan manusia mungkin masih bisa gitu ya. Oh masih bisa. Kalau 1, 2, 3 mungkin kalau antara 3 sampai 5 ya mungkin bisa masuk GD lah Mas.
Kalau lebih dari itu ya nggak tahu. Teman-teman gitu seringnya. Kan bisa dibayangin kalau Iya. Meternya tadi bisa ada yang paling besar berapa Mas? 3 cm ya, sekitar 3 cm lah. Enggak, maksudnya sarangnya yang paling Paling besar, kalau penanganan paling besar itu pernah diameter sampai 50 cm Mas. Jadi setengah meter itu. Setengah meter itu ukuran rumah itu. artinya bisa dibayangin itu berapa ribu ada tawon di situ gitu kan. Ya, berapa ratus lah, berapa ribu. Ya, itu kalau nggak sekali nyerang, waduh ya lumayan juga gitu. Tapi kalau habitat memang dia paling suka di hutan. Ya. Nah, untuk habitat aslinya emang di hutan Mas. Itu kan hewan itu sebenarnya kan karnivora. Jadi dia itu selain memangsa serangga lain, itu juga bangkai juga dia mau. Karnivora itu. Itu memang makanan dia gitu ya. Ya, makanan dia seperti itu. Artinya kalau di hutan, saya pikir dia menyerangnya mungkin hewan kecil atau apa gitu ya. Ya. Kalau di dekat pemukiman apa yang biasanya untuk dia? Pemukiman itu biasanya ya kalau rata-rata itu ya kalau dekat karnivora ya ada bangkai apa itu pasti ada itu yang mendekat Mas. Sama seperti lalat ya dia punya indera juga. Ya kalau kita pasti penasaran gitu ya, bagi masyarakat yang memang belum tahu atau belum bisa membedakan gitu nah, seperti apa sih sarang tawon. Cuman kalau dari dilihat ukurannya aja pasti sudah kelihatan sebetulnya ya. Kelihatan. Apa namanya, besarnya juga pasti kalau setengah meter itu cukup besar. Kalau kita ketemu bola setengah meter yang bukan di pinggir jalan ya. Ada Mas, ya. Di pinggir jalan. Nah itu hati-hati karena itu bisa saja itu adalah sarang tawon Vespa gitu nih yang Mas sebut tadi. Memang ada dua Mas ya untuk jenis yang ada di Magetan gitu. Di Magetan ada 2 jenis yang sering ditangani. Yang sering ditangani gitu ya. Tapi artinya ini Jenis itu yang sama-sama apa dia bisa racun atau bisa sih sebetulnya ada pengetahuan itu Mas? Kalau untuk racun kelihatannya sebenarnya itu lebih ke Mas apa? Racunnya seperti racun sarap sih. begitu ya. Kalau lebih berbahaya lagi Bang. Sarap. Mungkin kan kalau kena sengat, kalau pengalaman saya itu kan apa? Kalau bengkak itu pasti Mas, tapi kan setelah itu pasti ada efeknya ke badan itu kayak meriang. Itu berapa kali sempat disengat gitu Mas? Sampai Berapa Mas ya? Bukan itu Mas. Yang paling banyak sekali sengatan itu Kalau temen ada yang sampai itu kan pas penanganan dulu pernah itu banyak itu kena mukanya. Ada sekitar 9 apa 8 sengatan. Kalau kesengat tawon Vespa itu apa yang harus dilakukan gitu? Ya, Ya, kalau misalnya cuman 1-2 itu Mas ya, kalau teman-teman itu pakai bawang merah. pakai bawang merah ya? Bawang merah itu digosok Oh, digosok gitu ya. Bawang merah. Cuman habis itu kalau misalnya memang banyak lebih dari 3 atau berapa, ya kalau bisa cepatnya ya ke UGD. Entah itu puskesmas ataupun rumah sakit. Ada penanganan medis gitu. Penanganan medis. Tapi memang yang paling cepat cari bawang di dapur, gosok gitu ya. Nah, itu untuk yang pertama ya, penanganan pertama lah, Iya, iya. kayak pertolongan pertama. Itu rasanya seperti apa sebenarnya? Nggak bisa dibayangkan Mas rasanya. Sakitnya wah bisa sampai Oh iya. Sempat meriang atau sempat ya, meriang. Kalau yang nggak apa itu nggak tawar ya, itu bisa alergi Mas. Jadi habis sengatan itu bengkak, nanti beberapa hari itu gatal, badan itu rasanya gatal-gatal gitu Mas. Iya. Ada yang temen yang gitu juga. Itu sempat yang ada temen sampai dibawa gini gitu kan karena tersengat itu. Sering Mas itu ada. Jadi untuk Anda pemirsa ya, kalaupun memang tersengat itu penanganan pertama mungkin bisa dengan bawang merah gitu ya. Tetapi sebaiknya minyak tawon atau minyak tawon ya. Tapi sebaiknya memang harus segera mendapat penanganan medis gitu ya untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Saya ke Mas Eka dong. Mas Eka kalau terkait mungkin jumlah laporan ya dan juga terkait apa ya? Sejauh ini yang meninggal ini sebenarnya seperti apa? Jumlah laporan yang sempat diterima berapa sih tahun ini gitu nah atau tahun 2024 gitu? Iya. jadi jumlah penanganan. Kalau untuk tahun 2024 ini memang sedikit berkurang Mas ya dari tahun-tahun sebelumnya. Memang saat ini untuk tugas dari istilahnya penanganan tawon ini kita kolaborasi dengan Damkar. Jadi ada sebagian kasus untuk penanganan tawon ini dilaksanakan oleh Damkar, sebagian lagi yang belum ditangani Damkar ditangani sama BPBD. Jadi untuk tahun 2024 sudah jauh banyak berkurang. Selain tadi yang disampaikan Mas Nanang, masyarakat sekarang ya ada yang sudah
bisa untuk mengevakuasi secara mandiri seperti itu. Jadi relawan gitu ya. Ya, memang ada beberapa potensi relawan juga yang istilahnya setelah penanganan itu melaporkan kepada kami. Ada beberapa potensi yang membantu lah masyarakat. Kebetulan potensi relawan itu tinggalnya di sekitaran ditemukannya sarang tadi, makanya atas inisiatif sendiri sama relawan itu ditangani sendiri secara swadaya seperti itu. Karena kalau tadi 100 sampai ada yang tertangannya, artinya ke apa ya, kehadiran relawannya amat sangat membantu gitu kan. Kita sebenarnya salut ya dengan mereka, bisa aja pecinta binatang, ada yang ular itu kan banyak ya yang komunitas dan relawan gitu ya. Mungkin ini nggak lama lagi mungkin apa ya, bisa dibilang relawan untuk penanganan tawon ini mungkin ada gitu ya. Mas Eka, sebenarnya kalau dari laporan warga itu antara laporan penanganan ular sama tawon ini banyak yang mana? Kalau rata-rata masih kebanyakan yang tawon ya Mas. Kalau ular ya, kalau ular itu kan masih belum begitu banyak. Sama, kita untuk penanganannya kita juga kolaborasi dengan Damkar juga. Jadi apabila itu laporan masuk ke Damkar ya ditangani Damkar. Sebagian yang masuk ke kami juga kita bantu untuk melaksanakan penanganan itu, baik itu ular ataupun tawon. Yang sampai 5 tadi itu gimana aja itu ya? Jadi untuk akumulasi korban sampai 5 itu memang beberapa tahun Mas ya, mulai dari tahun tidak salah mulai dari tahun 2021-an lah kalau tidak salah itu ada kasus di daerah Sidomukti, itu seorang nenek-nenek itu rata-rata memang apa ya, mereka itu diserang koloninya, jadi jumlahnya sangat banyak. Jadi masyarakat itu yang jadi korban itu rata-rata tidak tahu di seputaran situ itu ada sarang tawon. Nah, dia melaksanakan aktivitas yang kebetulan mengganggu atau merusak sarang tawon tersebut. Nah, akhirnya koloninya itu menyerang seperti itu, menyerang korban, dan memang kalau tidak daya tahannya kurang bagus itu bisa sampai pingsan. Kalau tidak segera mendapat pertolongan medis bisa sampai meninggal seperti itu. Kemudian yang terbaru kemarin yang di Jombang itu kan hampir sama kasusnya seperti itu. Di Barat sama, kemudian ada juga di Selotinata itu juga pernah ada kasus seperti itu. Dan rata-rata mirip kejadiannya seperti itu. Masyarakat tidak tahu kalau di seputaran situ ada sarang, kemudian sarangnya merasa terganggu atau rusak, akhirnya menyerang warga yang ada di sekitaran situ. Seperti itu Mas rata-rata. Akhirnya keluar semua. Iya, keluar semua. Jadi bukan cuma satu itu yang nyerang, malah bisa puluhan ataupun ya lebih seperti itu. Sebetulnya laporan ini sejak kapan sih Mas? Karena mohon kita agak belakangan ini aja sebenarnya sering mendengar bahwa tawon Vespa gitu, nah mungkin 3 atau 4 tahun ini gitu Mas. Tapi sebelumnya nggak ada ya laporan atau memang belum terbentuk gitu unitnya untuk penanganan. Ya mungkin dulu sebenarnya kalau tawon itu kan harusnya sudah ada dari dulu, ya mungkin ya masyarakat ada yang berani mengevakuasi secara mandiri meskipun itu keterpaksaan, dan sekarang mulai adanya istilahnya pelayanan baik itu dari Damkar maupun BPBD terkait apapun yang dilayani selama bisa membantu masyarakat, akhirnya masyarakat tahu dan akhirnya minta bantuan kepada petugas terkait seperti itu. Kemudian akses gitu ya. Ya, kemudian akses dan itu tadi. Ada hotline-nya juga, kita 24 jam, makanya ya sewaktu-waktu ada laporan. Dulu tetap banyak kasus gitu, cuman kan nggak melapor. tidak melapor Seperti itu. Iya, benar. Jangan bahaya. Apa ceritanya yang Ya mungkin kalau untuk di lingkungan Mas ya, itu kan kalau biasanya kalau di lingkungan rumah itu kan orang itu baru mengetahui ketika dia mungkin lagi memperbaiki apa, apa enggak gitu disengat dulu apa gimana. Itu paling mudah itu kan di lingkungan itu kan ada air atau apa, itu biasanya dia itu nggak jauh-jauh dari air pokoknya, kebutuhan airnya. Kalau nggak gitu, kalau di situ memang ada 1-2 yang terbang biasanya kan dia itu kan karnivora Mas, jadi jujukannya itu pasti di tempat sampah atau di mana itu. Ya itu kalau ada yang terbang 1, cobalah dilihat di lingkungan sekitarnya ada apa enggak. Soalnya jalan keluar masuknya dia itu pasti 1. Oh gitu. Mungkin ada banyak.
kalau sudah lewat situ ya lewat situ aja mas. Ya, apalagi kalau kita lihat 2, 3, 4 gitu. Iya. Iya, yang lewat di atas rumah ya, itu bisa lewat di atas rumah. Ini harus harus diwaspadai nanti bahwa ini ada sarang paling tidak nggak jauh dari tempat kita gitu ya. Sangat sensitif juga itu sebenarnya. Kalau misalnya ada rumah itu, misalnya kita entah itu kesenggol apa kena angin tuh biasanya kan dia terbang untuk keluar banyak. Oh iya. Indikasinya seperti itu. Jadi kalau kelihatan ada yang terbang agak banyak, wah dicari aja rumahnya pasti ketemu nanti. Mas artinya kalau taruhlah nanti masyarakat tahu-tahu ketemu ini di rumah saya namanya gitu kan. Ya kita nggak mau mungkin ya kita bisa langsung lapor ya ke teman-teman yang di beda ataupun ke damkar gitu kan. Nah ini bisa. mungkin karena jauh dan semua, apa yang harus kita lakukan gitu terhadap keberadaan sarang tawon itu, apalagi itu di sekitar rumah kita. Ya kalau misalnya itu penanganan, kalau bisa ya jangan sendiri. Kalau misalnya mau ditangani sendiri, penanganan paling efektif itu malam hari. Kalau malam hari kan koloni itu semuanya berkumpul di sarang mas. Jadi ketika itu dibakar atau diapakan itu bisa langsung tuntas mati semua. Ini pertimbangannya apa di malam hari itu mas? Ya yang pertama itu mas, koloninya kan seluruhnya ada di dalam semua. Maksudnya itu yang punya rumah itu pulang semua lah udah. Kalau siang hari itu kebanyakan masih ada yang di luar lah untuk itu. Oke, apa ya penanganan sendiri kalau mandiri gitu apa yang harus kita lakukan gitu? Apakah itu dipukul atau Disawat gitu aja mas. nah, itu kan kita nggak tahu gitu loh. Kalau Ya, melempar malah berbahaya gitu loh. Penanganan yang Paling aman itu ya dibakar aja mas. Dibakar ya. Cuman ya sebelumnya kalau dilihat lah itu kan kadang kalau untuk yang di rumah-rumah itu kan kebanyakan itu kan kalau dia masih membangun rumah baru itu lubangnya lebih dari satu kadang. Iya. Ini harus disadari mereka. Harus disadari. Kadang kita wah ini bakarnya dari sebelah sini, dan ternyata keluar dari sebelah satunya kayak gitu kan sering itu penanganan kayak gitu sih. Kalau memang pembangunan rumah baru memang nggak itu ya. Iya. Gitu ya. Jadi pasti ada lubang di sebelah lagi. Kalau sebelah jadi itu lubangnya cuma satu mas. Kalau emang itu tidak ada pelebaran, soalnya saya sering tuh nemuin itu pasti dia lagi bangun lagi gitu. Iya. Soalnya untuk rumah itu dalam jangka waktu 1 bulan aja itu ukurannya bisa 2 kali lipat mas dari sebelumnya. Artinya secepat mungkin kita mengetahui keberadaannya harus ditangani gitu ya. Jadi Kalau sudah tahu wah itu ada sarang tawon masih kecil, wah masih kecil biar besar dulu, jangan gitu. Tambah susah nanti penanganannya. Tapi sedianya kalau lapor kemana nih mas? Mas Ika, kalau kita tahu, waduh saya juga takut ini, nah, lapornya kemana nih mas Ika? Ya BPBD-nya kemana nih? BPBD-nya kita ada nomor WhatsApp juga mas ya. Ya mungkin nanti saya nanti saya share, kemudian juga bisa ke damkar. Dan kita hotline-nya 24 jam mas. Mungkin nambah ya. Kalau dilaksanakan pembakaran itu minimal harus ada dua opor lah istilahnya untuk yang membakar. Jadi yang pertama dibakar pas lubang dari sarang tawon tersebut. Kemudian satu lagi obor itu di bawahnya. Jadi untuk jaga-jaga apabila ada tawon yang terjatuh, otomatis nanti kan sayapnya terbakar. Jadi dia nggak bisa terbang untuk nyerang yang melaksanakan pembakaran itu tadi. Minimal harus ada dua obor. Jadi untuk jaga-jaga juga seperti itu. Kalau itu dibakar. Kalau dulu sebenarnya kita juga melaksanakannya menggunakan pestisida, man. Kita semprot dengan pestisida. Awal-awalnya itu memang jalan. Jadi begitu kita semprot, pakai semprot yang mesin itu pingsan semua tawonnya, mati semua. Tapi kita juga pernah ada mimpi buruk ya, bukan mimpi ya. Ada ya pengalaman juga. Kebetulan itu ada tawon yang nggak mempan disemprot. Jadi akhirnya menyerang kepada petugas seperti itu. Jadi pengalamannya juga ada pengalaman buruk juga. Jadi yang paling efektif memang dibakar, tapi juga harus melihat mas itu kondisi sarangnya di mana. Kalau memang itu di perumahan yang istilahnya terbuat dari kayu itu kan juga harus waspada. Nanti jangan-jangan
bisa membakar rumah kan nanti malah berbahaya, dampaknya malah lebih besar lagi nanti ya. Itu harus diperhatikan. Betul. Bakar rumah tawon nanti ikut rumahnya terbakar. Yang paling aman adalah memang memanggil petugas untuk penanganan kayak gitu. Karena saya gini, itu dia punya pengalaman dan teknik dan lain sebagainya gitu nih. Iya. Yang paling efektif apa Mas sebetulnya Mas? Ya untuk pembakaran itu yang paling efektif Mas. Cuman kan teman-teman itu ada sebenarnya ada metode lain. Cuman kan yang perlu dipersiapkan itu kan sebenarnya APD dulu. Jadi APD itu memang kita harus lengkap. Kalau nggak lengkap ya terbang satu masuk baju ya udah. Itu nyengatnya nggak satu kali. Oh nyengatnya nggak satu kali? Nggak satu kali, beda sama lebah. Beda sama lebah. Itu yang perlu dipahami lagi. Kalau bisa nyengatnya. Iya, bisa berulang kali itu. Ya kalau lebah kan biasanya mau apa ya? Iya, kali ya. Ya sekali ya tinggal sengatnya. Kalau tawon ini enggak. Nah ini pemahaman yang harus diketahui gitu ya. Dia bisa nyengat berkali-kali, Berkali-kali. Artinya yang efektif tadi apa nih? Dia dengan apa? Itu dibakar. Bakar itu yang jelas itu kalau sebelum penanganan yang jelas kan APD lengkap lah. Kalau teman-teman duluan penanganan duluan belum punya APD ya pakai mantel dulu emang. Ada pakai baju hujan. Pakai hujan, jalan. Iya. Sekarang gimana setelah APD untuk teman-teman jadi? Ada APD. APD-nya sama seperti kayak damkar juga sih. Sama-sama seperti teman-teman damkar gitu ya. Iya, betul. Cuman lebih tebal Mas. Kalau mantel itu ternyata masih tembus juga itu. Kalau kita pakai baju damkar itu kan lebih tebal. Lebih tebal. Jadi misal pun kesengat itu tidak sampai ke dalam. Ya. Kalau BPP udah punya Mas ya? Sudah, kita untuk peralatan itu kita peralatan sudah itu. lengkap, itu termasuk helm, termasuk sampai pelindung kaki, kaki, muka itu muka sudah ada. Sama mungkin satu lagi Mas, terkait yang dipakein dengan bensin itu tadi. Oh ya itu yang dipakai dengan bensin itu juga efektif Mas. Cuman kalau tidak ahli sebenarnya janganlah. Nah, itu juga. Serahkan pada yang sudah profesional lah maksudnya gitu. Itu juga efektif. Apalagi kalau itu penanganan malam hari juga efektif sekali itu. Ya. Dilihat juga lokasinya. Kalau lokasinya mudah kan paling enak itu juga. Nah ini ya. Lokasi. Mas punya pengalaman penanganan paling sulit gitu. Karena lokasinya mungkin nggak tahu di atas di tebing atau mungkin di atas pohon. Ya kalau sulit itu sebenarnya di atas ya di atap Mas. Di atap rumah apalagi ya rumahnya itu lebih dari satu lantai Mas itu. Kan juga pernah itu di mana itu? Di sekitaran Plaosan lah, Sumber Agung itu juga pernah. Oh, di paling atas itu ya? Iya. Genting paling atas itu dan pohon yang tinggi juga ini. Tahun ini sebenarnya juga gimana Mas ya? Itu kalau ada rangsangan itu entah suara atau getaran itu cepat itu keluarnya dia. Nah ini ya. Nah itu perlu itu. Jadi apa biasanya perangsang atau yang membuat dia mungkin mengamuk atau mungkin keluar sarang dan sebagainya? Keluar sarang. Paling rata-rata kan sarangnya terusik Mas, dia itu. Terusnya mungkin karena kehadiran kita. Ya kehadiran itu bisa. Kalau nggak gitu nggak sengaja tersenggol atau mungkin itu pohonnya atau apanya gitu. Sekitarnya. Kalau pengalaman mungkin suara atau apa gitu? Suara juga. Kadang kan teman-teman itu kan kalau lokasinya di genteng gitu Mas ya. Iya. Itu kalau ada kan kalau kita naik itu lewat gentengnya mau ngelepas genteng kayak gitu itu kayak udah denger gitu. Udah denger dulu udah keluar pas pada juga. Kalau ada juga nih Mas ini. Makanya kalau penanganan kita pakai apa itu kalau kita sumpel namanya kita sumbat itu pakai kapas itu ya. Itu benar-benar pelan-pelan masukinnya. Jadi jangan sampai menimbulkan itu ada alat yang dipakai gitu. Ya nggak ada sih kalau teman-teman, cuman ya kalau nggak langsung pakai tangan ya mungkin pakai tokat lah. Masih kan sebetulnya kalau untuk mungkin lebih profesional lagi karena ini kan juga risikonya cukup tinggi gitu nih. Ini apa yang akan dilakukan dengan pengadaan peralatan yang mungkin atau dari mungkin ada penanganan Sarpah ataupun APD atau pembelian bahan-bahan untuk kami insya Allah sudah gitu, lengkap ya Mas untuk dari karena cukup tinggi dibandingkan dengan badan sampai dinding kaki insya Allah sudah lengkap. Kemudian untuk istilahnya alat untuk membakar kita
biasanya juga pakai tongkat yang panjang seperti itu aja. Kalau yang untuk pestisida itu sementara kita memang menghindari pakai yang itu ya. Pengalaman buruk. Iya, pengalaman buruk tadi. Jadi ya untuk sementara ya itu. Terutama memang Mas apa ya? Pengalaman. Ya itu ya pengalaman yang bisa menjadikan teman-teman Pengalaman dan bisa iya. itu mengatasinya. Kalau segi peralatan ya memang itu yang mesti yang dibutuhkan. Bisa pengalaman Mas apa ya? Pengalaman. Nah, itu ya pengalaman yang bisa menjadikan teman-teman bisa itu mengatasinya. Kalau segi peralatan ya memang itu yang bisa dibutuhkan. bisa pengalamannya cukup banyak gitu ya. Mengetahui keberadaan tawon Vespa itu. Ya sebenarnya kalau untuk tawon Vespa ini Mas, itu kan habitatnya di hutan ya. Ya mungkin ya sekarang kan kayak hutan-hutan itu kan ada yang dibakar kayak gitu. Jadi kan otomatis dia itu dari hutan pindahlah ke kota gitu. Pindah ke rumah-rumah ya. Iya. Ada kan warga itu kan apa? Kayak membakar lahan jati kayak gitu seperti itu Mas. Jadi rumahnya mungkin terusik, dia pindah ke pemukiman ini. Dari kebanyakan itu kan pengalamannya seperti itu. Karena dia pindah. Oh, pindah. Rumahnya juga diusik. Ya ini seperti Mas apa ya? Itu ketika ada laporan banyak itu emang setelah kejadian kebakaran besar itu masih kebakaran. benar itu Mas. Siap. Itu hutan-hutan rakyat atau apa itu kan banyak kan sering kebakaran dulu itu. Tahun untuk sementara ini memang harus Mas, gimana ya? Ya harus dibunuh, dimusnahkan Mas. Kalau untuk pindah itu gimana kita pindahnya juga? Kita di mana? Kita orang lebah madu. Iya. Untuk keamanan gitu ya. Keamanan ya. Untuk himbauan masyarakat itu sebenarnya Mas. Kalau misalnya menemukan sarangnya itu emang jauh dari pemukiman, ya biarlah. Biarkan saja. Kalau nanti dibakar atau diapa, kalau nggak tuntas nanti dia pindah malah ke pemukiman, itu yang nggak diinginkan. Bukan sarangnya itu emang jauh dari pemukiman, ya biarlah, biarkan saja. Kalau nanti dibakar atau diapa, kalau nggak tuntas nanti dia pindah malah ke pemukiman, itu yang nggak diinginkan. Artinya himbauannya kepada masyarakat adalah yang pertama pastinya menjaga kelestarian lingkungan. Yang kedua kalau ketemu memang bisa menangani sendiri, ini pastikan safety-nya ya. Dilakukan malam hari dan juga melihat ya. Ini sarangnya di mana gitu nah. Kalau di rumah kayu kemudian bakar ini sangat beresiko gitu nah. Dan yang ketiga alangkah baiknya kalau tidak ditangani sendiri ya. Karena Anda bisa menghubungi teman-teman yang ada di BPBD Kabupaten Magetan ataupun di Damkar. Karena mereka lebih memahami bagaimana sih menangani tawon Vespa yang memang cukup berbahaya kalau kita tidak mengetahui bagaimana cara penanganannya. Yang pasti semoga perbincangan kita di siang hari ini menambah wawasan Anda. Tapi sekali lagi untuk penanganan terhadap tawon Vespa, alangkah baiknya kalau jenengan menghubungi langsung ke teman-teman yang ada di BPBD maupun di Damkar yang ada di Kabupaten Magetan. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Nanang, Mas Eka, sukses pokoknya untuk pokoknya udah siap di setengah tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.